Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Rita Ariana Nur Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah sistematika tumbuhan. Tak lupa juga teman-teman PB2A yang saya sayangi. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Bryophyta akan mempresentasikan materi tentang Bryophyta. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Ana Mufarihatus Tsania dengan NIM 2108086010. Yang kedua yaitu Indi Naura Atiko dengan NIM 2108086015. Yang ketiga yaitu saya sendiri dengan Najwa Eka Rosefa dengan NIM 2108086017. Dan yang terakhir yaitu ada Nashwa Ramadonia dengan NIM 2108086021. Sebelumnya mari kita merenung sejenak mengenai pengamalan Al-Quran dalam materi ini, yaitu pada surat Thaha ayat 53 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta, yang artinya Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Quran Surat Thaha ayat 53. Nah, selanjutnya apa aja sih yang akan kita bahas dalam materi Bryophyta ini? Nah, yang pertama yaitu ada pengertian dari Bryophyta, yang kedua yaitu ciri-ciri dari Bryophyta, yang ketiga yaitu klasifikasi dari Bryophyta, dan yang keempat yaitu peran Bryophyta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengertian. Apa pengertian Bryophyta? Bryophyta berasal dari kata bryon yang berarti lumut dan piton yang berarti lembab atau basah. Sehingga bila digabungkan memiliki arti yaitu tumbuhan yang di tempat lembab atau basah. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa habitat lumut yaitu di tempat yang basah dan menempel pada beberapa tempat seperti batu, tembok, kayu atau pohon dan tanah. Karena kemampuan hidupnya, maka seringkali lumut disebut tumbuhan pioner. Karena setelah Bryophyta mengawali kehidupan pada permukaan yang tandus, segera akan diikuti oleh semakin beragamnya jenis tumbuhan lain yang hidup di kawasan tersebut. Dengan demikian, maka tampak bahwa tumbuhan lumut memiliki peran yang sangat penting dalam suatu ekosistem. Selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri dari tumbuhan Bryophyta itu? Secara umum, Bryophyta memiliki bentuk tubuh tumbuhan yang berstruktur rendah dengan tinggi hanya beberapa milimeter dan tegak di permukaan tanah. Bentuk tubuh lumut merupakan peralihan dari talus ke bentuk kormus. Meskipun berbentuk kecil, berwarna dominan hijau dan cenderung jarang terlihat serta diperhatikan, namun tanaman lumut ini memiliki kompleksitas bentuk organ yang unik. Untuk memaksimalkan fungsi sehingga menunjang kebutuhan hidupnya. Semua jenis Bryophyta seperti halnya struktur tumbuhan rendah lainnya, maka mereka tidak memiliki akar, batang maupun daun dengan bentuk sempurna. Secara singkat, ciri-ciri lumut yang pertama yaitu tidak memiliki berkas pembuluh. Yang kedua yaitu bersifat autotrof. Yang ketiga yaitu lumut memiliki dua fase, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Pada kali ini fase yang lebih dominan yaitu fase gametofit. Yang keempat yaitu tubuhnya relatif kecil dan berwarna hijau. Tumbuh atau hidup di tempat yang lembab atau berair, serta tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sempurna. Macam-macam lumut. Yang pertama yaitu ada musci atau lumut daun. Lumut daun atau lumut sejati adalah tumbuhan Bryophyta dengan nama Latin musci. Tumbuhan lumut
secara umum biasanya merujuk pada kelompok ini. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuh berspora. Lumut ini disebut sebagai lumut sejati karena memiliki bagian-bagian utama tumbuhan yang lengkap, yaitu akar atau rizoid, batang, dan daun. Lumut ini merupakan kelompok lumut terbanyak dibandingkan lumut lainnya. Lumut daun merupakan tumbuhan kecil yang mempunyai batang semu dan tumbuhnya tegak. Lumut ini tidak melekat pada substratnya, tetapi mempunyai rizoid yang melekat pada tempat tumbuhnya. Bentuk daunnya berupa lembaran yang tersusun spiral. Contoh spesies lumut daun yang terkenal adalah lumut gambut atau Sphagnum sp. Selanjutnya yaitu lumut hati atau Hepaticae. Lumut hati atau Hepaticae memiliki nama lain yaitu Merchantiophyta. Lumut ini banyak ditemukan menempel di bebatuan, tanah, atau dinding tua yang lembab. Bentuk tubuhnya berupa lembaran mirip bentuk hati dan banyak lekukan. Tubuhnya memiliki struktur yang menyerupai akar, batang, dan daun. Hal ini menyebabkan banyak yang menganggap kelompok lumut hati merupakan kelompok peralihan dari tumbuhan Talophyta menuju Cormophyta. Yang ketiga yaitu lumut tanduk. Lumut tanduk adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan ini biasa hidup melekat di atas tanah dengan perantara rizoidnya. Lumut tanduk mempunyai talus yang sederhana dan hanya memiliki satu kloroplas pada setiap selnya. Pada bagian bawah talus terdapat stoma dengan 2 sel penutup. Lumut tanduk sering dijumpai hidup di tepi danau, sungai, atau di sepanjang selokan. Anthoxerophyta tidak berbeda jauh dengan lumut hati. Perbedaan lumut tanduk dengan lumut hati adalah sporofitnya yang membentuk kapsul memanjang dengan hamparan gametofit seperti karpet yang lebar. Lumut tanduk berdasarkan asam nukleatnya memiliki kekerabatan hubungan yang dekat dengan tumbuhan berpembuluh Tracheophyta atau tumbuhan vaskuler. Selanjutnya yaitu struktur dari Bryophyta. Pada gambar yaitu terdapat struktur lumut daun dan juga lumut hati. Pada lumut daun terdapat 2 bagian besar yaitu sporofit dan gametofit. Yang pada sporofit terdapat sporanium dan seta, dan pada gametofit terdapat daun, batang, dan rizoid. Pada lumut hati yaitu terdapat antheridium, antheridiophore, talus, dan juga rizoid. Yang selanjutnya yaitu ada archegonium, archegoniophore, gemma, dan juga rizoid. Struktur tubuh Bryophyta atau lumut yaitu lumut tidak memiliki struktur jaringan pengangkut xilem dan floem seperti yang bisa ditemui pada tumbuhan tingkat tinggi. Mereka hanya memiliki struktur yang mirip dengan akar untuk melangsungkan absorpsi serta transportasi air dan nutrisi bagi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya adalah bagian reproduksi lumut. Gametanium atau organ perkembangbiakan yang pertama yaitu antheridium atau organ perkembangbiakan jantan. Bentuknya yaitu bulat seperti gada. Yang ciri yang kedua yaitu dindingnya terdiri dari selapis sel yang mandul. Dan ketiga yaitu terdapat sel-sel induk spermatozoid. Sel-sel spermatozoid ini berbentuk spiral pendek, sebagian terdiri dari inti dan dekat dengan depannya yang terdapat bulu cambuk. Dan yang keempat adalah menghasilkan sperma yang berflagel. Bentuk dari antheridium kurang lebih seperti ini. Organ perkembangbiakan yang selanjutnya yaitu archegonium atau organ perkembangbiakan betina. Bentuknya seperti botol, yaitu ada bagian yang sempit yang disebut dengan leher dan bagian yang lebar yang disebut dengan perut. Pada bagian perut ini terdapat sebuah sel yang ukurannya lebih besar. Sebelum archegonium masak atau siap dibuahi, archegonium membelah menjadi sel telur dan suatu sel yang terdapat pada pangkal leher yang dinamakan dengan saluran perut. Dan pada bagian leher di atas saluran perut terdapat sebuah saluran yaitu saluran leher. Jika pada antheridium tadi menghasilkan sel sperma, archegonium ini menghasilkan sel telur.
Kemudian sel telur ini akan berkembang biak menjadi embrio dan akan menjadi pelindung sel betina, pelindung organ betina. Kemudian yaitu siklus hidup lumut. Siklus hidup lumut, jika kita lihat dari sini atau dari spora, terdapat dua arah, yaitu yang di sini adalah jika gametangiumnya adalah jantan atau alat kelaminnya merupakan antheridium, yaitu spora di sini akan berkembang biak menjadi protonema. Kemudian protonema haploid ini akan menghasilkan buds atau kuncup. Kemudian pada antheridium ini akan menghasilkan sperma yang akan dibawa menuju archegonium. Bagaimana sih sel sperma ini dapat dibawa ke archegonium? Yaitu dengan media air hujan. Dengan media air hujan tersebut, sperma pada antheridium ini dapat dibawa ke archegonium dengan jarak maksimal yaitu setengah meter. Kemudian jika kita lihat pada yang mengarah pada archegonium atau gametangium betina, yaitu spora berkembang biak menjadi protonema, dan protonema menghasilkan buds atau kuncup. Yang ini lalu mengarah ke yang ini merupakan archegonium atau sel organ perkembangbiakan betina. Di sini terdapat sel telur. Dan kemudian ini sel sperma yang tadi yang berasal dari antheridium ini bertemu dengan sel telur yang sudah masak. Kemudian ini zigot kemudian berkembang menjadi zigot, dan zigot berkembang menjadi sporofit. Sporofit ini akan berubah menjadi seta, dan sporofit akan bergantung secara nutrisional pada gametofit. Dan kemudian akan terjadilah meiosis. Siklus hidup ini kemudian berputar lagi seperti tadi dan akan berlangsung secara berulang-ulang. Yang ketiga yaitu peran atau manfaat dari Bryophyta. Apa aja sih manfaat atau peran yang terkandung dalam Bryophyta? Peran Bryophyta antara lain dapat menjaga kelembapan lingkungan, dapat menstabilkan karak tanah, menyeimbangkan air dan nutrisi hutan, juga dapat sebagai obat-obatan, juga dapat menghasilkan oksigen karena Bryophyta sendiri merupakan tumbuhan sebagai proses atau produser dari oksigen, juga dapat membantu biji yang tidak sengaja jatuh di atasnya untuk berkecambah dan tumbuh. Teman-teman tahu gak tumbuhan yang paling sederhana dan sudah hidup jutaan tahun yang lalu? Tumbuhan ini ada yang tingginya hanya sekitar 1 cm sampai 50 cm loh. Dan mudah ditemukan di tempat-tempat yang lembab. Tumbuhan apa ya? Aku suka biologi. Biology so awesome, oh my god! Ya benar, tumbuhan lumut. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai salah satu divisi dari Kingdom Plantae, yaitu Bryophyta atau lumut, atau dikenal juga sebagai moss. Ada yang mengatakan bahwa lumut merupakan bentuk peralihan antara Talophyta dan Cormophyta. Ciri-ciri tumbuhan lumut adalah berklorofil, memiliki lapisan lilin pada kutikula untuk melindungi daun, mudah ditemukan di tempat yang lembab atau hygrofit, ada yang dapat menempel atau epifit, ada yang hidup di air. Bagian tubuh yang menyerupai akar disebut rhizoid yang berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral serta untuk melekat di habitatnya. Bagian yang mirip daun terdiri dari selapis sel. Pada ujung bagian yang mirip batang memiliki titik tumbuh untuk pemanjangan dan tidak memiliki pertumbuhan membesar. Lumut dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora di dalam kotak spora.
Spora tersebut kemudian tumbuh menjadi gametofit. Reproduksi secara aseksual dapat dilakukan dengan pembentukan gamekap atau piala tunas dan fragmentasi. Metagenesis pada siklus hidup lumut secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Spora haploid yang jatuh di tempat yang cocok akan berkecambah, membelah secara mitosis, tumbuh menjadi protonema. Protonema tumbuh menjadi gametofit yang haploid. Tumbuhan lumut yang dewasa akan membentuk alat kelamin jantan atau antheridium dan alat kelamin betina atau archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid berflagel yang haploid. Archegonium menghasilkan ovum yang haploid juga. Ovum menghasilkan zat gula dan protein yang merangsang pergerakan spermatozoid menuju ovum. Pergerakan spermatozoid tersebut disebut kemotaksis. Fertilisasi ovum oleh spermatozoid menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot mengalami pembelahan secara mitosis menjadi embrio. Embrio membentuk sporofit yang diploid. Sporofit berkembang menjadi sporogonium yang memiliki kotak spora atau sporangium. Di dalam kotak spora terdapat sel induk spora yang diploid yang akan membelah secara meiosis menghasilkan spora-spora yang haploid dan seterusnya. Tumbuhan lumut pada fase haploid disebut fase gametofit, sedangkan pada fase diploid disebut fase sporofit. Fase gametofit dapat berpindah ke fase sporofit melalui proses fertilisasi, sedangkan fase sporofit ke fase gametofit melalui proses meiosis. Fase gametofit lumut lebih dominan daripada fase sporofitnya, karena jika kita perhatikan tumbuhan lumut, bagian yang berwarna hijau, penghasil gamet, serta dapat melakukan fotosintesis adalah fase gametofitnya. Sedangkan bagian penghasil spora di bagian atasnya atau fase sporofit kehidupannya ditopang oleh fase gametofit. Fase sporofit tidak akan ada tanpa fase gametofit. Kemudian tumbuhan lumut dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthoceropsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Yang pertama adalah Hepaticopsida atau lumut hati. Tubuhnya berupa lembaran pipih berbentuk hati dan banyak lekukannya. Dapat ditemukan menempel di bebatuan, tanah, atau dinding tua yang lembab. Perkembangan aseksualnya dengan pembentukan gamekap atau piala tunas dan fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuh. Perkembangan secara seksual dengan menggunakan sel gamet. Sel sperma dari antheridium akan membuahi sel telur di archegonium melalui perantara air kemudian menghasilkan embrio. Alat reproduksi pada lumut hati Markhantia polymorpha bersifat diesis atau berumah dua atau heterotalus. Artinya antheridium dan archegoniumnya terdapat pada tumbuhan lumut yang berbeda. Contoh spesies yang termasuk lumut hati adalah Markhantia polymorpha, Rhiziocarpus natans, Rebulia hemisperica, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah Anthoceropsida atau lumut tanduk atau hornwort berbentuk hampir seperti lumut hati, akan tetapi memiliki bentuk spora yang berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk dan mengasung kutikula. Bersifat monoesis atau berumah satu atau homotalus, artinya antheridium dan archegoniumnya berada dalam satu tumbuhan lumut. Namun ada juga yang bersifat diesis atau heterotalus. Dapat ditemukan di tempat lembab yang ternaungi serta di tepi danau atau sungai. Contoh spesies lumut tanduk adalah Anthoceros sp dan Pyoceros laevis. Lalu yang ketiga adalah Bryopsida atau lumut daun merupakan lumut sejati karena tubuhnya menyerupai tumbuhan kecil yaitu memiliki akar, batang, dan daun.
dapat ditemukan di permukaan tanah, tembok, batu-batuan, atau menempel di kulit pohon. Memiliki sifat seperti busa dan dapat menyerap dan menahan air. Ada yang homotalus dan ada yang heterotalus. Contoh spesies lumut daun yaitu Polytrichum hyperboreum, Sphagnum squarosum, dan lain-lain. Lumut memiliki peranan bagi manusia, di antaranya Marchantia polymorpha sebagai obat hepatitis, Sphagnum untuk bahan pembalut, pengganti kapas dan bahan bakar. Lalu secara umum lumut berperan untuk menahan erosi, menyerap air dan menyediakan air saat musim kemarau, penyedia oksigen bagi lingkungan, dan sebagai tumbuhan perintis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi Biofita ini apa sih? Oke, kesimpulannya merupakan Biofita dibagi atas 3 macam kelas. Di antaranya ada kelas hepatise atau lumut hati, kemudian ada kelas musci atau lumut tanduk, dan yang terakhir ada kelas anthocerote atau lumut tanduk, di mana lumut merupakan tumbuhan tingkat rendah yang belum memiliki pembuluh. Bentuk talusnya pun masih menyerupai daun dan batangnya, di mana dalam proses reproduksinya fase gametofit lebih mendominasi daripada fase sporofitnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan kelompok kami untuk menyusun materi Biofita ini. Bisa dilihat teman-teman. Baik penjelasan ataupun pemaparan materi tentang Biofita telah berakhir, serta kami dari kelompok Biofita memohon maaf dan berterima kasih atas partisipan yang telah menonton dan melihat video kami. Dan juga kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun yang tidak mengenakan oleh partisipan baik dalam penjelasan video ataupun pemaparan materi. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.